Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu mohon maaf karena kalian hanya bisa menyaksikan video pembelajaran yang Ibu unggah atau upload di YouTube. Ibu pikir tadinya kita bisa bertemu melalui Zoom untuk yang terakhir kalinya, maksudnya untuk pertemuan terakhir. Untuk pertemuan terakhir sebelum kalian penilaian akhir semester, tapi karena kebijakan dari sekolah yang mengharuskan sebagian dari kalian untuk melaksanakan PTM, jadi nggak memungkinkan untuk Ibu melaksanakan Zoom hanya dengan setengah kelas atau sebagian dari kalian aja. Jadi Ibu mohon maaf, kita belajarnya hanya menggunakan video pembelajaran yang Ibu unggah di YouTube. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian cermati. Oke, di 2 minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai perilaku konsumen dan produsen, yang dimana materi tersebut pun juga sudah Ibu bahas di bab 3 tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Jadi Ibu rasa kalian bisa memahami dengan membaca-baca PDF yang sudah Ibu berikan terkait perilaku konsumen dan produsen. Kemudian di pertemuan minggu kemarin, kita membahas mengenai permintaan dan penawaran. Nah, mulai dari permintaan dan penawaran inilah kita sudah memasuki yang namanya materi hitung-hitungan. Oke, mungkin banyak dari kalian yang masih belum memahami mengenai hitung-hitungan. Jadi sebelum Ibu melanjutkan ke materi bab 6 yaitu tentang biaya produksi, Ibu akan membahas sedikit mengenai permintaan dan penawaran. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Oke, Ibu akan share screen. Oke, permintaan dan penawaran. Mungkin banyak dari kalian yang sudah memahami apa itu permintaan dan penawaran. Nah, untuk teori-teorinya terkait definisi, kemudian faktor yang mempengaruhi, kemudian macam-macam permintaan, dan juga hukum permintaan mungkin bisa kalian pelajari. Nah, hukum permintaan di sini yaitu harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Nah, jadi konsep dari hukum permintaan ini tuh maksudnya adalah ketika harga yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada barang dan jasa itu tinggi, maka permintaan pun akan menurun. Sebaliknya, jika harga suatu barang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi itu rendah, maka permintaannya akan naik. Itu yang dimaksud dengan berbanding terbalik. Nah, selanjutnya ini ada pergeseran dan pergerakan kurva permintaan. Nah, ketika kalian dihadapkan gambar-gambar kurva seperti ini, kalian harus ingat kalau kurva permintaan itu dia akan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kalau mungkin nanti kalian akan dihadapkan dengan kurva penawaran, sedangkan kurva penawaran itu perbedaannya yaitu dia bergerak dari kanan ke kiri. Jadi seperti itu konsepnya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan di sini dirumuskan dengan QD atau jumlah barang atau jasa yang diminta sama dengan A atau nilai konstanta dikurangin BP. Nah, B ini merupakan koefisien dan P ini adalah harganya. Nah, koefisien B ini harus bertanda negatif karena harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta itu memiliki hubungan negatif. Nah, setelah dari fungsi permintaan, dirumuskanlah yang namanya rumus fungsi permintaan, yang dimana rumusnya yaitu P minus P1 dibagi P2 minus P1 sama dengan Q minus Q1
dibagi Q2 di minus Q1. Nah, maksudnya apa sih? Nah, lihat dari keterangannya. Keterangannya itu P merupakan harga produk. Sedangkan P1 merupakan harga awal dan P2 adalah harga yang telah berubah. Nah, disejajarkan dengan Q yang dimana artinya jumlah produk, dan Q1 adalah jumlah produk awalnya dan Q2 adalah jumlah yang berubah. Nah, seperti contohnya, seperti contoh di slide berikut, yang dimana sebuah produk memiliki harga sebesar 100.000 per unit dengan jumlah permintaannya sebanyak 20. Nah, sedangkan pada saat harganya turun jadi 80.000 per unit, permintaannya menjadi naik menjadi 40 unit. Nah, rumus fungsi permintaannya yaitu P sama dengan P dikurangin 100.000. 100.000 ini dari mana? 100.000 ini merupakan harga awal yang dikeluarkan oleh si perusahaan terhadap produk tersebut. Nah, dibagi atau per 80.000 dikurangin 100.000. Nah, 80.000 ini merupakan harga terbaru atau harga barang yang sudah diturunkan oleh si perusahaan atau si perusahaan tersebut. Nah, dikurangin harga awal yaitu 100.000. Nah, sama dengan kuantitinya berapa? Q-nya sama Q dikurangin 20. Nah, 20 ini merupakan harga ketika jumlah unit ketika harganya masih 100.000 per unit. Nah, per Q2 dikurangin Q1 yang dimana Q2-nya ini adalah 40. Ketika harganya sudah berubah menjadi 80.000, Q2-nya yaitu 40 unit. Nah, jadi Q2-nya dimasukin 40 dan dikurangin 20 yang dimana jumlah unit pada harga awal atau jumlah unit awal. Nah, ketemulah 20 dalam kurung P dikurangin 100.000 sama dengan minus 20.000 dalam kurung Q minus 20. Ketemulah 20P dikurangin 2 juta sama dengan minus 20.000 Q ditambah 400.000. Nah, ketemu 20P sama dengan minus 20.000 Q plus 400.000 minus dikurangin minus 2 juta. Dikurangin minus 2 juta. Nah, kemudian 20P sama dengan minus 20.000 Q plus 120.000 plus 2.400.000. Ketemu P sama dengan minus 1.000 Q ditambah 120.000 sama dengan 120.000 dikurangin 1.000 Q. Nah, jadi fungsi permintaannya adalah P sama dengan 120.000 dikurangin 1.000 Q. Nah, selanjutnya ada elastisitas harga permintaan. Ini bisa kalian baca. Nah, kemudian menghitung koefisien elastisitas permintaan. Nah, dari kita menghitung koefisien elastisitas permintaan, itu akan ada beberapa kemungkinan yang kita temui, yang dimana ED lebih dari 1 itu artinya elastisitas. Kalau ED memiliki nilai kurang dari 1 itu artinya inelastis. Kalau misalkan ED sama dengan 1 artinya elastis lingkar. Jika ED sama dengan 0 disebut elastisitas inelastis sempurna, dan ED sama dengan infinity atau tidak terbatas disebut elastisitas sempurna. Nah, bisa ketemu 5 ini dari mana? Dari rumus yang ada di samping tersebut, yang dimana koefisien elastisitas permintaan sama dengan persentase perubahan permintaan dibagi persentase perubahan harga. Dan akhirnya dirumuskanlah ED sama dengan sigma Q atau jumlah Q, sigma Q dibagi sigma P dikali P per Q. Yang dimana keterangannya ED ini merupakan koefisien elastisitas permintaan, yang dimana sigma P merupakan perubahan harga, sigma Q perubahan jumlah permintaan, Q adalah jumlah permintaan awal, dan P adalah harga awal. Nah, contohnya seperti ini.
Di pasar tradisional, harga jeruk lokal mengalami kenaikan dari 6.000 menjadi 7.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mengakibatkan permintaan jeruk lokal turun dari 700 kg menjadi 650 kg. Nah, hitunglah koefisien elastisitas permintaannya. Nah, seperti yang tadi itu, sigma Q-nya berapa? Sigma Q-nya yaitu 650 dikurangi 700. Kenapa harus 650 dulu? Karena 650 ini merupakan harga terbaru, jumlah terbaru. Jumlah terbaru dikurangi dengan jumlah awal. Nah, begitupun juga harganya. Harga terbaru dikurangi dengan harga awal. Nah, itu untuk kita mencari sigma Q dan sigma P-nya. Oke, jadi kita harus meletakkan P dan Q-nya itu merupakan harga awal. Jadi 6.000 per 500. Oke, mungkin di sini harusnya 700. Nah, jadi minus 50 per 1.000 dikali 12. Itu diketemukan minus 0,05 dikali 12 sama dengan minus 0,6. Nah, artinya minus 0,6 ini merupakan ED-nya di bawah dari 1. Seperti itu. Nah, sekarang kita memasuki penawaran. Oke, mungkin kalian sudah paham mengenai apa itu penawaran. Nah, Ibu tidak akan menjelaskan ulang atau menjelaskan kembali mengenai definisi penawaran, kemudian macam-macam penawaran, dan juga faktor yang mempengaruhi penawaran, dan hukum penawaran. Nah, hukum penawaran ini sudah terjelaskan. Nah, tadi juga sudah Ibu jelaskan mengenai pergeseran serta gerakan kurva penawaran. Bisa lihat perbedaannya, kurva penawaran itu bergerak dari kanan ke kiri, sedangkan kurva permintaan bergerak dari atas ke kanan bawah, seperti itu. Kemudian ada fungsi penawaran yang dimana QS sama dengan minus A plus BP. Yang dimana keterangannya yaitu barang atau jasa yang ditawarkan itu merupakan QS-nya. Kemudian P adalah harga, A-nya konstanta atau nilai yang mutlak, dan sedangkan B-nya ini adalah koefisien. Nah, yang dimana kalau di permintaan koefisien B-nya ini atau koefisiennya ini merupakan nilai negatif, sedangkan di penawaran ini koefisiennya bertanda positif, yang artinya harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan memiliki hubungan positif. Ketemulah rumus fungsi penawaran yang sama seperti rumus fungsi permintaan, di mana P minus P1 dibagi P2 minus P1 sama dengan Q minus Q1 dibagi Q2 minus Q1. Nah, berikut contoh soal fungsi penawaran. Yang dimana saat produk E memiliki harga sebesar 40.000 unit, jumlah penawarannya sebanyak 100 unit. Kemudian ketika harganya menjadi 60.000 unit, jumlah permintaan atau penawarannya menjadi 200 unit. Nah, bisa kalian pahami mengenai contoh fungsi penawaran. Oke, kita lanjut ke elastisitas harga penawaran. Nah, elastisitas harga penawaran ini sama seperti elastisitas permintaan. Yang dimana ada 5 kemungkinan yang bisa kalian peroleh setelah menghitung elastisitas, menghitung koefisien elastisitas penawaran. Nah, ini merupakan contoh elastisitas penawaran, di mana elastisitas penawaran elastis uniter atau ES sama dengan 1. Oke, selanjutnya ada harga keseimbangan. Nah, harga keseimbangan ini merupakan harga pasar yang dimana harga yang terjadi akibat interaksi antara permintaan dan penawaran. Yang namanya juga harga keseimbangan yang pastinya mereka akan berada di tengah-tengah seperti itu. Jadi dia tidak kalau tadi permintaan itu bergerak dari kanan dari kiri atas ke kanan bawah, dan penawaran bergerak dari kanan bergeser atau bergerak dari kanan bawah ke kiri atas, kalau harga keseimbangan itu letaknya ada di tengah-tengah. Berikut adalah kurva dari harga keseimbangan.
Oke, mungkin cukup sekian penjelasan Ibu mengenai permintaan penawaran. Sekarang kita beralih atau melanjutkan ke materi biaya produksi. Oke, sekarang kita beralih ke materi biaya produksi. Definisi biaya produksi. Nah, biaya produksi ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi serta bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, bisa dikatakan biaya produksi ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk terjadinya produksi suatu barang. Nah, jadi ketika kita membangun sebuah perusahaan, perusahaan barang atau perusahaan jasa, pastinya akan ada biaya-biaya produksi yang kita keluarkan untuk memproduksi barang-barang tersebut. Nah, itulah disebut dengan biaya produksi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari biaya produksi. Yang pertama ini ada biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua ada biaya tidak tetap atau biaya variabel atau yang dikatakan variable cost. Dan yang terakhir ada taksiran harga jual. Nah, biaya tetap ini maksudnya apa? Oke, biaya tetap di sini adalah biaya yang sifatnya tetap atau tidak berubah dalam ukuran tertentu. Contohnya sewa gedung, premi asuransi, dan pembayaran pinjaman. Oke, jadi sewa gedung, premi asuransi ini termasuk ke dalam biaya tetap karena apa? Karena dari awal kita membayarkan sewa itu pastinya sampai akhir periode akan sama nilainya. Misalnya kalian menyewa sebuah gedung atau sebuah tempat atau sebuah ruko di kawasan Jakarta dengan senilai per bulannya itu 12 juta. Nah, hingga akhir periode kalian menggunakan atau menyewa gedung tersebut, itu pasti harganya akan tetap 12 juta. Kecuali ketika sudah habis periode, ketika sudah habis penyewaan periode, di periode selanjutnya bolehlah pemilik gedung itu menaikkan harganya atau menurunkan harganya sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu yang dinamakan dengan biaya tetap. Nah, sedangkan biaya tidak tetap atau variable cost itu merupakan biaya yang sifatnya berubah-ubah. Nah, biaya tidak tetap ini biasanya mengikuti banyaknya produksi atau jumlah unit. Contohnya pembuatan lemari yang jumlah kayunya berubah-ubah. Nah, jadi biaya tidak tetap ini tuh mengikuti jumlah unit. Misalnya nih, dalam satu periode itu kalian harus membuat 200 unit lemari. Nah, 200 unit lemari itu pastinya misalnya membutuhkan biaya 500 juta, misalnya seperti itu. Tapi di periode selanjutnya ternyata kalian hanya hanya mengharuskan untuk memproduksi 100 unit lemari aja. Nah, otomatis harga atau biaya yang kalian keluarkan itu pastinya akan berkurang. Yang tadinya di periode pertama kalian mengeluarkan 500 juta untuk 200 unit lemari, mungkin di periode selanjutnya karena hanya mengeluarkan 100 unit lemari, biaya yang dikeluarkan pastinya mungkin biaya yang dikeluarkan mungkin 300 juta atau 250 juta. Itu yang dinamakan dengan biaya tidak tetap. Jadi mengikuti jumlah banyaknya produksi atau jumlah unit yang akan dikeluarkan sebagai barang produksi. Nah, selanjutnya ada taksiran harga jual. Nah, taksiran harga jual ini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada penentuan harga jual normal. Yang dimana pada penentuan harga jual normal ini dalam perhitungan harga jual normal, unsur yang diperhitungkan itu ada dua. Yang pertama biaya penuh dan juga laba yang diharapkan. Nah, untuk menentukan harga jual dirumuskan sebagai berikut. Harga jual sama dengan tafsiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan. Nah, taksiran harga jual yang selanjutnya yaitu penentuan harga jual dalam cost type contract. Nah, penentuan harga jual dalam cost type contract ini dilakukan dengan menghitung harga jual berdasarkan kontrak pembuatan produk. Dalam hal ini, pembeli menyetujui harga yang didasarkan pada total biaya sesungguhnya dikeluarkan produsen yang ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari seluruh biaya produksi.
Nah, kalau penentuan harga jual dalam cost type contract ini biasanya pembeli sama penjual ini ngadain kerja tektok dulu nih, ngadain pertemuan. Ngadain pertemuan kayak misalnya si pembeli ini pengen pengen membeli 50 unit lemari. Nah, si penjual ini harus menentukan biasanya kalau untuk pembuatan 50 unit lemari ini harganya sekian-sekian loh Pak. Jadi apakah setuju? Nah, itu yang dinamakan cost type contract. Jadi ada tektok, ada kerjasama, ada perjanjian atau persetujuan awal oleh antara pembeli dan penjual. Nah, selanjutnya penentuan harga jual pesanan khusus. Nah, penentuan harga jual pesanan khusus di sini merupakan pesanan yang diterima di luar pesanan regular perusahaan. Dalam keadaan ini, perusahaan mendapatkan laba kontribusi sebab seluruh biaya tetap akan dibebankan pada perhitungan pesanan regular perusahaan. Nah, selanjutnya analisis kelayakan usaha. Nah, analisis kelayakan usaha dapat dilakukan dengan salah satunya menghitung break-even point. Break-even point. Nah, break-even point apa? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Oke, break-even point. Break-even point atau disingkat dengan BEP merupakan suatu tingkat penjualan yang dapat menutup biaya tetap dan biaya variabel atau biaya lainnya. Dalam artian, BEP ini akan tercapai pada tingkat earning before interest and tax sama dengan 0. Nah, apa sih manfaat untuk menghitung BEP? Nah, untuk manfaat dari menghitung BEP ini yang pertama untuk merencanakan laba yang dihasilkan. Jadi setiap perusahaan itu pasti akan ada perencanaan laba yang akan dihasilkan dari suatu produksinya. Nah, yang kedua sebagai gambaran peningkatan penjualan. Nah, jadi dengan menghitung BEP ini, suatu perusahaan akan akan bisa menggambarkan gitu loh, bagaimana penjualan mereka, apakah naik atau turun atau seimbang. Dan yang terakhir, mengevaluasi laba perusahaan secara keseluruhan. Jadi sudah laba perusahaan dari hasil-hasil produksi yang sudah dari hasil-hasil barang yang sudah diproduksi oleh perusahaan tersebut dievaluasi nih laba perusahaannya secara keseluruhan seperti itu. Nah, selanjutnya ada menghitung BEP. Nah, menghitung BEP ini ada dua. Yang pertama, menghitung BEP dalam unit dan menghitung BEP dalam rupiah. Apa bedanya? Bedanya yaitu kalau BEP dalam unit dihitungnya dengan fixed cost dibagi harga per unit dikurangin sama variable cost atau biaya-biaya yang tidak tetap. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita menghadapkan soal BEP dalam unit, hitunglah BEP dalam unitnya. Nah, kalian keluarkan rumus yang BEP sama dengan FC dibagi P dikurangin VC. Nah, FC ini merupakan fixed cost atau biaya tetap, dikurangin P atau harga yang dibagi P dikurangin variable cost atau biaya tidak tetap. Nah, kalau break-even point dalam rupiah, ketika dihadapkan soal untuk menghitung break-even point dalam rupiah, keluarkan rumus BEP sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurangin variable cost atau biaya tidak tetap dibagi S atau sales volume atau volume penjualan. Nah, Kak, jadi bedanya kalau break even dalam poin kita menghitungnya dengan harga, tapi kalau kita menghitung break even dalam rupiah itu menggunakan volume penjualan. Nah, berikut contohnya. Ini contoh BEP dalam unit. Yang dimana suatu perusahaan farmasi mengeluarkan biaya tetap sebesar 300.000, sedangkan biaya variabel per unitnya sebanyak 40. Untuk harga jual per unit sebanyak 100 dengan kapasitas produksi maksimal 10.000 unit. Nah, hitunglah BEPQ atau BEP dalam unit. Nah, perhitungannya yaitu BEPQ sama dengan FC atau fixed cost atau biaya tetap dibagi harga dikurangin VC atau variable cost atau biaya tidak tetap.
Nah, jadi 300.000 dikurangin 100 dikurangin 40. Nah, kenapa 100 dikurangin 40? Karena kan biaya variabelnya itu kan atau biaya tidak tetapnya itu kan sebesar 40. Sedangkan harga jual per unitnya itu sebanyak 100. Nah, jadi ditemukan hasilnya yaitu 5.000 per unit karena 300.000 dikurangin 60. Nah, selanjutnya ada contoh soal break even ketika kalian diharapkan untuk menghitung dalam rupiah. Nah, contoh soalnya seperti ini. Perusahaan Taruna Nineng mempunyai fixed operating cost sebesar 100.000, sedangkan volume penjualannya itu sebesar 800.000 dan total variabelnya sebanyak 600.000. Nah, selesaikan soal tersebut dengan menggunakan BEP dalam rupiah. Nah, ditemukanlah BEP dalam rupiah sama dengan FC. Kita masukkan rumusnya. BEP sama dengan FC dibagi FC per 1 dikurangin VC per S. Nah, ditemukanlah ya BEP sama dengan 100.000 yang dimana ini merupakan biaya tetapnya dibagi per 1 dikurangin 600.000 yang dimana ini merupakan variabel cost-nya atau biaya yang tidak tetap dan dibagi S-nya yang yaitu 800.000 atau sales penjualan, volume penjualan. Nah, ditemukan 100.000 dibagi 0,25 didapatkan hasilnya 400.000. Nah, oke, materi mengenai biaya produksi sudah habis. Mungkin banyak kalian yang bertanya di angka 1. Angka 1 itu sangat mutlak. Memang sudah rumusnya dari sana. Jadi nggak bisa diganti dengan 2, 3, 4, gitu nggak bisa. Hanya karena memang dari rumus awalnya, karena angka 1 ini merupakan angka yang konstan atau yang mutlak, jadi tidak bisa diganti-ganti. Jadi memang sudah dari rumusnya hanya menggunakan 1. Oke, sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi permintaan dan penawaran serta biaya produksi. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, karena ini merupakan materi terakhir yang Ibu berikan pada kalian, Ibu mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dalam penyampaian materi, kemudian ada kekurangan, kemudian ada mungkin uh, baik disengaja maupun tidak, Ibu mohon maaf. Sampai bertemu di waktu yang tidak ditentukan. Sukses terus untuk kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu semuanya.